Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti sesi keempat mata kuliah Statistika Bisnis rekan-rekan mahasiswa. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Jadi mari kita mulai sesi keempat ini ya rekan-rekan mahasiswa. Semoga sesi keempat ini semakin menambah wawasan dan pengetahuan rekan-rekan mahasiswa. Jadi bisa melengkapi sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga sebelumnya. Baik, ya sesi keempat ini kita akan membahas tentang populasi dan sampel. Materi kuliahnya yang pertama definisi populasi dan sampel, yang kedua klasifikasi populasi, yang ketiga kerangka sampel, yang keempat teknik pengambilan sampel. Buku acuannya hampir sama dengan pertemuan atau sesi-sesi sebelumnya. Yang pertama metode statistika bisnis oleh Prof. Sugiarto, yang kedua Prof. Sugiono statistika untuk penelitian, yang ketiga Prof. Sanusi metodologi penelitian bisnis, yang keempat UCS Sumiati statistik untuk ekonomi dan penelitian. Nah, ini gambaran tentang materi kita hari ini. Jadi kita melihat populasi yang ada gitu ya. Dan Microsoft ini atau kaca pembesar ini adalah proses menggambarkan pengambilan sampelnya, sampel yang kita pilih dalam penelitian dalam populasi yang akan kita teliti gitu ya. Ini gambarannya tentang populasi dan sampel. Populasi ini keseluruhan, sampelnya hanya sebagian yang kita ambil. Dan apa itu populasi dan sampel? Mari kita masuk ke materi selanjutnya. Populasi, Prof. Anwar Sanusi tahun 2011 cara nih. Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Jadi kata kuncinya adalah keseluruhan kumpulan elemen atau individu yang menunjukkan ciri-ciri tertentu. Nah, kalau Prof. Sugiarto juga ngomong hal yang menyerupai. Populasi adalah sekumpulan individu yang memiliki karakteristik yang menjadi perhatian dalam penelitian. Jadi sekumpulan individu yang memiliki karakteristik yang menjadi perhatian. Jadi ada perhatian yang kita ingin teliti gitu. Jadi contohnya sekumpulan mahasiswa di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Yang kedua sekumpulan sapi. Ya saya cukup mengambil contoh bahwa yang diteliti itu nggak hanya manusia gitu. Kita bisa meneliti di luar dari manusia, misalnya sapi, binatang atau yang lainnya itu di luar dari manusia. Jadi saya mengambil contoh sekumpulan sapi di peternakan Kota Bekasi. Baik, selanjutnya klasifikasi populasi. Ada dua rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama populasi sasaran, yang kedua populasi sampel. Jadi populasi sasaran itu apa? Adalah keseluruhan individu dalam area, wilayah, lokasi atau kurun waktu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi sasaran yang kita pengen, populasi sasaran dari penelitian yang kita pengen uji gitu. Jadi kalau tadi penelitian yang kita pengen uji, populasi sasaran yang tepat adalah sekumpulan mahasiswa di IBM Bekasi ya populasi sasarannya adalah sekumpulan mahasiswa IBM di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ini. Nah, populasi sampel, apa itu populasi sampel? Keseluruhan individu yang akan menjadi unit analisis dalam populasi yang layak dan sesuai untuk dijadikan sebagai sampel. Jadi apa contoh populasi sampel? Nah, di sini populasi sampel itu ya adalah mahasiswa FEB di IBM Bekasi, FEB-nya. Jadi yang kedua sapi di peternakan sapi Kelurahan Pekayon. Nah, itu sampelnya gitu ya. Jadi sampel itu apa? Nah, yang pertama menurut Prof. Anwar Sanusi, sampel ya elemen terpilih yang dapat merefleksikan seluruh karakteristik dalam populasi. Ini senada dengan disebutkan oleh Prof. Sugiarto. Sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya. Jadi ada kata kunci mewakili populasinya, diharapkan dapat mewakili populasinya, merefleksikan atau merepresentasikan. Nah, kerangka sampling. Kerangka sampling adalah daftar dari semua unsur sampling dalam populasi sampling dengan syarat harus meliputi seluruh unsur sampel. Jadi harus mewakili, harus merepresentasikan.
Yang kedua, tidak ada unsur sampel yang ditunda kali, jadi hanya satu gitu ya. Jadi satu individu ya individu hanya satu gitu, elemen itu hanya satu aja, nggak bisa ditunda kali. Yang ketiga, harus up to date, jadi data yang kita teliti ya terbaru, terkini gitu, sehingga tidak ada keganjalan data ketika kita dalam waktu kurun tertentu gitu ya. Kita kan mengujikan dalam waktu kurun tertentu, misalnya tahun 2020, dia harus update di datanya di tahun 2020. Yang kedua, batas-batasnya harus jelas, jadi jelas gitu ya apa yang kita pengen ambil gitu ya sampelnya. Yang kelima, harus dapat dilacak di lapangan. Nantinya ya ini akan bisa dilacak gitu ya, dalam artian kalau populasinya kecil gitu, suatu saat nanti kalau kita kalau diambil gitu sampelnya ya bisa dilacak gitu. Kalau misalnya 50 ada satu benar-benar ada sampel A, ada individu A, ada elemen A itu. Kalau ini dalam kata kuncinya adalah populasinya kecil, nggak cukup besar. Ini yang disebut harus dapat dilacak di lapangan. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Menurut Prof. Anwar Sanusi, teknik pengambilan sampel adalah cara peneliti mengambil sampel yang representatif dari populasi yang tersedia. Jadi sampel itu yang individu yang merepresentatifkan. Nah, teknik pengambilan sampel itu caranya mengambil sampel yang representatif. Nah, caranya ini tekniknya. Senada dengan disebutkan oleh Prof. Sugiarto. Teknik pengambilan sampel adalah mengulas cara pengambilan sampel yang representatif dari populasi. Ada 3 kriteria informasi sampel yang baik. Yang pertama, tidak bias. Jadi datanya itu harus ya nggak bias gitu. Yang kedua, memiliki presisi tinggi, efisien gitu ya. Jadi fungsinya statistik itu kita menguji agar kita bisa efisien gitu ya, nggak menguji semuanya gitu populasi, tapi hanya mengambil sampel. Yang ketiga, konsisten. Teknik pengambilan sampel itu apa aja? Ada 2 secara gambaran umum gitu ya. Ada probability sampling, yang kedua non probability sampling. Jadi kalau di probability sampling ada 4 ya. Jadi sebelumnya di teknik pengambilan sampling ini saya akan ngebahas di bagian probability samplingnya dulu ya, biar kita dapat menjelaskan, membahas dengan detail juga di bagian probability sampling. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan ngebahas bagian apa aja sih non probability sampling. Nah, itu di pertemuan selanjutnya. Nah, probability sampling itu ada 4 rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama, simple random sampling, yang kedua systematic random sampling, yang ketiga stratified random sampling, yang keempat cluster random sampling. Apa itu teknik pengambilan sampel dengan cara probability sampling? Nah, setelah ini kita akan ngebahas ya. Nah, probability sampling, kalau kita ngelihat gambarannya bahwa probability sampling itu proses pengambilan sampel dengan kondisi setiap elemen populasi memiliki peluang yang tetap untuk terpilih sebagai sampel. Jadi setiap individu atau setiap elemen itu memiliki peluang yang sama. Itu kata kuncinya dari probability sampling. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas bagian-bagian dari probability sampling. Untuk itu, rekan-rekan mahasiswa diharap nonton video selanjutnya ya. Terima kasih, ditunggu nonton video selanjutnya setelah video ini ya.